Halo teman-teman, bagaimana jika hari ini kita hidup tanpa rumah, tanpa dapur, dan tanpa listrik? Apakah alam bisa menyediakan semuanya? Nah, kali ini saya akan membuktikan dengan membuat shelter, membuat perapian, dan mengolah makanan. Nah, jadi tonton sampai akhir untuk ilmu pengetahuan dan teknik-teknik yang dapat kalian pelajari. Penasaran? Saksikan perjalanan saya selanjutnya. Kalimat yang saya bilang sebelumnya itu adalah sebagian ketakutan saya, teman-teman. Kita tidak bisa menjamin bisa terus hidup dengan damai di kota. Bukan karena saya mengikuti teori konspirasi. Tapi bagaimana jika kita benar-benar diharuskan memilih hutan sebagai tempat keberlanjutan kita untuk bertahan hidup? Apakah kehidupannya akan sama seperti di kota? Ya tentu tidak. Nah teman-teman, saya menemukan buah harendong. Nah bisa dilihat ya, buahnya sedikit berbulu kemudian berwarna ungu. Nah buah ini bisa kita konsumsi. Nah sekarang kita coba ya. Rasanya manis ya. Kemudian tidak ada rasa kesat. Nah teman-teman, seperti ini buahnya ya, bisa dilihat. Dan daunnya juga bisa digunakan sebagai sabun alami. Nah jadi ketika kita tidak membawa perlengkapan mandi, nah kita bisa memanfaatkan si daunnya ini untuk dijadikan sabun. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Kali ini saya tidak benar-benar sedang berada di hutan. Saya sedang berada di salah satu tempat camping di daerah Patambon. Menurut beberapa orang, tempat ini cukup enak dan asri. Dan tempat ini juga menjadi gerbang masuk ketika kita hendak mendaki ke Gunung Kareumbi. Nah, saya penasaran, kira-kira ada apa aja sih di tempat ini? Apakah sumber daya alamnya melimpah? Saksikan terus ya teman-teman. Enjoy! Nah teman-teman, saya menemukan sumber mata air ya. Bisa dilihat airnya jernih banget. Kemudian banyak juga hewan-hewan air yang hidup di sini. Ini tandanya air ini bisa kita konsumsi. Tapi kita cek dulu apakah air ini berbau atau tidak. Nah ternyata air ini tidak berbau ya teman-teman. Berarti air ini layak untuk kita konsumsi apabila perbekalan air kita habis. Tetapi untuk lebih aman, sebaiknya kita saring terlebih dahulu ataupun kita rebus untuk menghindari bakteri-bakteri yang terdapat pada air tersebut. Gimana? Setelah beberapa menit menonton, apakah teman-teman tertarik untuk mencoba camping di tempat ini? Kalau butuh teman, bisa kok hubungi kita aja di Instagram @logimovie. Nah, sekarang kita akan mencari tempat untuk membuat shelter. Shelter yang kita buat kali ini cukup berbeda. Kita akan menggunakan shelter gantung. Penasaran? Lanjut tonton aja. Oke teman-teman, setelah perjalanan panjang menyisiri aliran air, saya berencana untuk mencari area yang dataran tinggi karena tidak direkomendasikan untuk mendirikan bivak dekat aliran air. Ditakutkan ada hewan-hewan berbahaya ataupun hewan buas yang turun ke air. Jadi kali ini saya memilih tempat ini karena tempatnya cocok. Dan dilihat dari area atas tidak ada ranting pohon yang berpotensi jatuh. Kemudian dilihat dari datarannya pun lebih landai dan lebih terbuka. Nah jadi tempat ini cocok untuk mendirikan bivak. Baik, shelter yang saya buat kali ini adalah A-frame hammock shelter. Penamaan ini cukup umum digunakan khususnya para pelaku bushcraft di Indonesia maupun internasional. Ya walaupun pasti banyak orang di luar sana juga menggunakan istilah yang berbeda-beda. Shelter ini punya beberapa kelebihan, diantaranya mudah dipasang dan tidak memerlukan permukaan tanah yang datar. Sementara kekurangannya ya sangat bergantung pada pohon dan minimnya ruang gerak, serta membutuhkan isolasi tambahan saat cuaca dingin. Nah untuk menyambungkan dua tali pipih seperti ini menggunakan simpul pita, caranya cukup mengikat seperti biasa. Kemudian ujung yang satunya lagi itu mengikuti ujung yang sudah diikat seperti ini. Tinggal kita masukkan kemudian ikuti seperti ikatan yang pertama. Shelter sudah selesai dibuat, perut mulai keroncongan. Saatnya kita membuat api untuk mengolah makanan. Nah teman-teman, bivaknya sudah jadi. Nah simpul-simpul yang saya gunakan untuk membuat shelter ini atau bivak menggunakan 3 simpul. Simpul hidup, simpul Siberian, dan untuk tali yang pipih menggunakan simpul pita. Teknik membuat api yang saya gunakan saat ini yaitu bow drill. Kenapa selalu bow drill? Karena menurut saya teknik ini cukup sulit.
Jadi saya harus sering mempraktekkan itu biar lebih terbiasa dan lama-lama jadi bisa. Setelah itu barulah teknik lainnya. Menu makanan yang saya bawa kali ini cukup sederhana teman-teman. Hanya jagung, lumayan bisa menambah cadangan kalori setelah beraktivitas seharian. Cukup sekian perjalanan saya kali ini. Jangan lupa follow dan subscribe channel YouTube kita untuk perjalanan-perjalanan menarik lainnya. Ingat, dimanapun kita berada, kita adalah tamu, maka dari itu bertamulah dengan etika. Sampai jumpa di episode selanjutnya.